Selamat pagi, selamat jumpa kembali jemaat Tuhan pada Minggu 29 Agustus 2021. Kita boleh berjumpa kembali dalam Sunday Service, dan semua hanya oleh karena anugerah Tuhan kita masih boleh ada sebagaimana ada hingga pada hari ini. Karena Tuhan baik, Tuhan yang begitu sempurna dalam setiap kehidupan kita. Selamat hari Minggu kepada kita semuanya, dimanapun saat ini berada, terutama jemaat Tuhan di Petra Balikpapan. Dan jika Bapak Ibu baru pertama kali join dengan kami hari ini di Petra Balikpapan, kami ucapkan selamat bergabung, selamat beribadah. Dan jika Bapak Ibu belum memiliki gereja lokal tetap, belum memiliki keluarga rohani, komunitas rohani, mari bergabung dengan kami di Petra Balikpapan untuk kita bersama-sama digembalakan, dimuridkan. Kita boleh bersama-sama bertumbuh dan berbuah bagi kerajaan sorga. Dan selanjutnya, jika Bapak Ibu ada di kota Balikpapan dan sekitarnya yang membutuhkan pelayanan gereja, pelayanan pastoral, baik itu untuk dukungan doa, apa karena sakit penyakit, masalah penghidupan, masalah ekonomi, masalah hubungan satu sama yang lain, Bapak Ibu bisa menghubungi kami bisa mengunjungi Bapak Ibu di kota Balikpapan dan sekitarnya, atau bisa juga melalui pelayanan dengan video call, hubungi kami melalui kontak WhatsApp maupun di live chat maupun di DM Instagram. Dan Bapak Ibu yang belum memfollow Instagram kami Petra Balikpapan maupun yang belum mensubscribe YouTube channel kami Petra Balikpapan, silakan melakukannya. Ada banyak konten-konten rohani di situ untuk bisa membuat kita semuanya bertumbuh dan semakin hari semakin menjadi berkat bagi banyak orang. Silakan juga melakukan like maupun share, mengaktifkan lonceng. Dengan demikian lebih banyak lagi jiwa-jiwa yang dapat dijangkau bagi kerajaan sorga. Selanjutnya, Bapak Ibu yang rindu untuk menabur di ladang pekerjaan Tuhan di Petra Balikpapan, baik itu persembahan umum maupun perpuluhan, kami tersedia baik melalui online transfer bank maupun melalui electronic payment di Kris. Bapak Ibu bisa menghubungi kami melalui kontak WhatsApp maupun di live chat maupun di DM Instagram untuk kami menginformasikan kepada Bapak Ibu. Dan laporan keuangan akan kami sampaikan senantiasa pada awal bulan melalui grup WA Jemaat Petra Balikpapan. Dan 5 September 2021 adalah Minggu Perjamuan Kudus. Kiranya Bapak Ibu mempersiapkan segala sesuatunya di rumah untuk kita melakukan perjamuan kudus, baik itu roti maupun anggur, kita persiapkan. Puji Tuhan. Mari untuk kita fokus mengikuti ibadah ini mulai dari awal sampai akhir, ya, mempersembahkan roh, jiwa, tubuh kita, dan kita akan masuk dalam praise and worship. Firman terangi jalanku, perisai iman di setiap waktu, lindungiku dari segala, tak pernah ku ragu
karena Kau bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Firman terangi jalanku, perisai iman di setiap waktu, lindungiku dari segala, tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya Yesus, Dia sumber pengharapan bagiku selama-lama. Hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya Yesus, Dia sumber pengharapan bagiku selama-lamanya, bagiku selama-lamanya, bagiku selama-lamanya. Haleluya. Hanya Dia di dalam namanya kita mendapatkan kemenangan demi kemenangan bersama Yesus Kristus Tuhan. Dia Allah yang baik, Allah yang setia, tidak pernah meninggalkan kita. Ya, seluruh jemaat Tuhan dimanapun saat ini berada, boleh menikmati lawatan Tuhan, anugerah Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan. Kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Namamu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasih-Mu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasih-Mu
mau jadi sepertimu. Kerinduanku tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu. Ku mau jadi ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu. Ku mau jadi sepertimu. Haleluya, haleluya Tuhan. Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa, Allah yang hebat. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ya Allah masih, ya lama, ya lama sih, ya lama. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu. Kasih-Mu selalu terpancar dalam kehidupan kami, apapun keadaan kami Tuhan. Kau begitu baik, menyayangi, mengasihi kami. Tidak pernah meninggalkan kami, karena Engkau Bapa yang setia. Kami ada di Sunday Service hari ini, karena Engkau baik bagi kami. Saja kami akan belajar sedikit dari firman-Mu. Nyatakan isi hati-Mu melalui firman-Mu. Firman-Mu bukan hanya sekedar bacaan biasa, tetapi sungguh-sungguh adalah pewahyuan yang Tuhan nyatakan bagi kami. Ada kuasa firman yang makin hari makin mengubah hidup kami serupa dengan Engkau. Hidup kami semakin bertransformasi ke arah Engkau Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
Puji Tuhan, sungguh pastor bersukacita pada pagi hari ini dengan tubuh yang sehat, tubuh yang segar. Kita menikmati kebaikan Tuhan, ya. Dan sebelum kita lanjut dalam firman Tuhan, mari semua jemaat Tuhan mempersiapkan diri dengan fokus mencatat poin-poin penting dari firman Tuhan. Catat baik-baik dengan seksama untuk menjadi suatu ingatan kita di masa yang akan datang, ya. Dan kalau kita lihat keadaan dunia terakhir ini, masih banyak hal-hal yang di luar dugaan kita yang terjadi. Banyak peperangan, konflik, ya. Wabah COVID-19 masih merajalela, ya. Dan kita sendiri di Indonesia masih dalam suasana COVID-19. Dengan demikian pun di Balikpapan, kota Balikpapan. Sehingga pastor ingatkan untuk seluruh jemaat Tuhan untuk tetap patuh pada protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah yang adalah wakil Allah, dan melakukan vaksinasi. Usahakan untuk melakukan vaksinasi, ya, untuk kita mendapatkan herd immunity. Ada semacam kekebalan yang ada dalam diri kita yang akan dibaca oleh setiap virus yang akan masuk dalam tubuh kita. Puji Tuhan, ya. Firman Tuhan pada hari ini yaitu dengan judul proses besar, hasil besar, ya. Kekristenan, perjalanan hidup kita, perjalanan hidup pribadi, hidup kekristenan kita tidak akan luput dari namanya proses, ya. Tidak mungkin. Seringkali kita sudah lama mengikut Tuhan, tetapi keadaan kita masih banyak belum sesuai yang kita harapkan. Kita masih dalam kekurangan, banyak masalah yang kita hadapi. Kita datang kepada Tuhan justru banyak masalah, ya. Mungkin kita menghadapi banyak tekanan, kekurangan, kemiskinan. Nah, mengikut Tuhan tidak ada jaminan bahwa kita tidak akan mengalami suatu masalah. Mengikut Tuhan, dekat dengan Tuhan, tidak ada jaminan bahwa kita tidak akan mengalami masalah. Tapi satu perkara, bahwa Dia adalah Allah Immanuel yang senantiasa menyertai kita dalam setiap musim hidup kita, melewati lembah-lembah kekelaman, lembah maut. Dia ada menyertai. Dan mungkin kadang-kala Tuhan membiarkan kita, tetapi pada akhirnya Dia akan menolong kita. Percayalah bahwa setiap rancangan Tuhan itu yang terbaik bagi setiap kehidupan kita. Apapun keadaannya, apapun resikonya, di situ sungguh-sungguh Tuhan bisa nyatakan kuasa dan lawatannya. Sehingga jemaat Tuhan jika menginginkan suatu hasil yang besar, ya, baik itu hasil secara rohani maupun jasmani, ya tentunya harus melalui proses yang besar juga. Kita lihat dulu di kitab Kejadian 8. Kejadian 8 ayat 22. Ya. Kejadian 8 ayat 22 dikatakan, selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam.
Jadi selama bumi ini masih ada, proses itu akan terus ada. Ini secara literal, mungkin secara jasmani ya, bahwa musim menabur menuai, petani masih ke sawah menabur, menuai, kita pun yang di perkotaan masih melakukan aktivitas akan terus. Selama bumi masih ada akan terus, orang masih akan terus kawin, ya, yang masih muda, orang masih akan terus mati, itu akan terus berjalan. Itu proses alamiah yang terjadi. Nah, itu sudah proses alamiah. Dan demikian pun dalam hal perkara rohani, jemaat Tuhan. Proses menabur dan menuai itu tetap ada sampai selama bumi masih ada. Tidak akan hilang proses menabur dan menuai. Sehingga jemaat Tuhan harus memperhatikan, jika engkau rindu untuk mendapatkan suatu hal-hal yang baik dalam hidupmu, berkat finansial, masa depan yang baik, ya, masa depan yang cerah, kau harus melalui proses, ya. Menabur juga itu adalah proses. Kita lihat di 2 Korintus 9 ayat 6 dan 7. Dikatakan, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Di sini adalah taburan dalam hal jasmani, dalam hal keuangan, finansial. Jadi jemaat Tuhan harus memperhatikan bahwa untuk mendapatkan suatu hasil yang besar, kita juga harus menuai, menabur yang besar. Ya. Mustahil kita jemaat Tuhan dapat menuai apabila kita tidak menabur. Nah, sebagai contoh, kita di Gereja Petra Balikpapan, apa yang kita sudah tabur? Apa itu dalam bentuk perpuluhan ataupun dalam bentuk persembahan umum? Ya tentu. Apa yang kita tabur, dengan dikatakan di sini dengan kerelaan hati, dengan kerelaan hatinya, bukan dengan sedih hati atau dengan paksaan. Dan dikatakan di situ bahwa orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak. Nah, di dalam Yesus, semua yang ada pada kita itu sudah bukan milik kita lagi. Itu adalah kepunyaan Tuhan sepenuhnya, 100%. Ya. Itu adalah kepunyaan Tuhan 100%. Sehingga Tuhan akan melihat, menilai kita, mengukur kita sejauh mana hati dan keadaan kita. Nah, sebagaimana dengan judul hari ini, bahwa proses besar, hasil besar. Jika engkau merindukan suatu hasil yang besar, tentu harus menabur yang besar juga. Ya, seperti dikatakan ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Nah, itu sudah hukum alam yang berlaku bagi kita. Demikian pun di alam rohani, alam spiritual, itu berlaku juga dalam setiap kehidupan kita. Ya. Nah, biarlah kita semua jemaat Tuhan memperhatikan hidup kita untuk mengikut Tuhan, mengiring Tuhan dengan leluasa, dengan damai, dengan penuh sukacita, hati yang lega, ya.
dengan penuh kelegaan, jangan dengan beban yang berat. Apa yang membebani kita? Ya mungkin kita masih banyak salah selama ini. Karena jika kita melakukan suatu ibadah, ya, ibadah itu bukan hanya di gedung gereja, tetapi setiap waktu kita bisa melakukan ibadah di rumah masing-masing, di pekerjaan. Apabila kita melakukannya, akan memberikan suatu keuntungan. Jadi tidak ada orang ikut Tuhan itu rugi. Ya. Orang melayani Tuhan, orang mengikut Tuhan itu rugi. Kalau hidup dalam kelegaan, kalau hidup dalam sukacita, hidup dalam hati yang gembira, ya. Di 1 Timotius 6 ayat 6-7 dikatakan, memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia dan kita pun tidak akan membawa apa-apa ke luar. Jadi ibadah itu pasti memberi suatu keuntungan. Jangan menganggap suatu beban bagi kita, menjadi suatu hal yang menyulitkan. Nah, olehnya itu tadi Petra Balikpapan menekankan, jika jemaat Tuhan rindu untuk menabur di ladang pekerjaan Tuhan itu dengan kerelaan, ya, bukan dengan paksaan. Tidak ada pun tidak masalah. Ya, gereja akan tetap melayani Bapak Ibu dengan servis yang terbaik. Ada atau tidak ada persembahan itu bukan hal masalah. Ya, dengan kerelaan. Nah, karena kita di Balikpapan, di Petra Balikpapan juga tidak ada kolekte. Yang ada hanyalah by cash maupun di transfer bank maupun di QRIS, ya, sehingga sungguh-sungguh apa yang Bapak Ibu taburkan itu akan memberi suatu keuntungan besar kalau ada. Kalau tidak ada, tidak masalah juga. Karena kalau tidak ada pun Bapak Ibu yang rugi sendiri karena tidak menabur. Ya. Dan menabur pun bukan hanya di Petra Balikpapan, dimanapun ya Tuhan gerakkan bagi Bapak Ibu untuk bisa menabur. Bisa, tidak masalah. Membantu orang lain, tetapi firman Tuhan katakan bahwa sesama kita seiman dulu terlebih dahulu. Nah, tuh poin pentingnya di situ. Jadi kita jemaat Tuhan itu, saudaraku, Tuhan nantiasa didik kita, arahkan kita untuk kita mendapatkan suatu keuntungan yang besar, hasil besar. Tentu harus ada proses besar juga. Tidak mungkin kita mendapatkan suatu hasil besar kalau tidak ada proses besar. Kita lihat contoh di Perjanjian Lama, yaitu proses yang dialami Yusuf. Ya, proses dialami Yusuf kita baca di kitab Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 9 dan 10. Dikatakan, karena iri hati bapak-bapak leluhur kita menjual Yusuf ke tanah Mesir, tetapi Allah menyertai dia. Nah, kita tahu sendiri ya di kitab Kejadian bagaimana proses yang dialami Yusuf. Itu kita bisa lihat di mulai kitab Kejadian 7:37. Ya, proses yang dialami oleh Yusuf. Tetapi bagaimana pada akhirnya hasil happy ending yang dialami oleh Yusuf, dan melepaskannya dari segala penindasan serta menganugerahkan kepadanya kasih karunia dan hikmat.
Ketika ia menghadapi Firaun, Raja Mesir, Firaun mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir dan seluruh istananya. Pada akhirnya, oleh karena kasih karunia Tuhan dan hikmat, ya, biarlah ini juga dialami oleh semua jemaat Tuhan. Apapun keadaanmu, apapun yang kau kerjakan, apa yang kau usahakan, biarlah engkau mengalami kasih karunia dan hikmat yang akan mengangkat engkau. Ya, mungkin seperti Yusuf pada awalnya sangat terpuruk, dijadikan budak, dibully dengan saudara-saudaranya yang lain, dijual, diintimidasi. Ya, bayangkan jemaat Tuhan, bagaimana budak pada saat itu. Mau diapakan pun dia tidak ada hak. Namanya dia budak, ada pasar budak, bisa dibeli. Ya. Tuannya bisa pun naik unta atau naik kuda, dia bisa lari, tidak pakai alas kaki. Kira-kira gambarannya seperti itu. Sangat budak itu suatu kehidupan yang tidak berguna, tidak ada artinya, tidak boleh menengadah, harus menunduk. Itu yang dialami oleh Yusuf. Tetapi bagaimana pada akhirnya dengan proses itu, dengan proses yang dialami oleh Yusuf, mendapat kasih karunia dan hikmat untuk menjadi seorang kuasa atas tanah Mesir, menjadi seorang nomor 2 Perdana Menteri yang mengurus pemerintahan, semua kepala pemerintahan. Nah, kiranya kita juga jemaat Tuhan boleh mengalami kasih karunia dan hikmat untuk kita mendapatkan hasil besar. Ada promosi dari Tuhan, ya. Kalau promosi datangnya daripada Tuhan, Tuhan yang mengangkat seseorang, tidak ada satupun kekuatan yang dapat menahannya. Baik dalam dunia sekuler maupun di dunia pelayanan. Ya. Makanya ya, sebagai hamba Tuhan, saya tidak akan pernah minder dengan siapapun hamba Tuhan. Biar yang merasa dirinya dipakai Tuhan. Karena saya yakin hanya oleh karena kasih karunia Tuhan dan hikmat, Tuhan yang mengangkat setiap kehidupan kita. Ya. Apa yang Tuhan percayakan kepada saya sebagai pastor, saya harus hargai. Sehingga saya tidak akan pernah minder, tidak akan pernah takut. Siapapun hamba Tuhan, siapapun pendeta, takut kita hanya kepada Tuhan. Sesama hamba Tuhan, sesama pastor, kita hanya saling menghormati dan saling menghargai. Tetapi kita tidak perlu takut. Karena promosi itu datangnya daripada Tuhan. Kalau Tuhan sudah yang mengangkat, tidak ada satupun kekuatan yang dapat menghentikannya. Seperti proses yang dialami oleh Yusuf di sini. Bagaimana dia dari seorang budak belian, ya, narapidana, napi, ya, karena kasus pelecehan seksual terhadap istri Potifar yang disangkakan, ya, yang disangkakan sampai dia menjadi seorang narapidana, sampai pada akhirnya menjadi seorang kuasa atas tanah Mesir. Tuhan mengangkat dia karena melalui satu proses yang besar. Ya. Demikian pun kita bisa lihat proses yang dialami oleh Musa. Ya. Kali ini ya semua dari perjanjian yang lama. Proses yang dialami Musa itu di Keluaran, kitab Keluaran kita banyak lihat. Kita lihat di Keluaran 2
Keluaran 2 ayat 10. Ya. Ketika anak itu telah besar, dibawanyalah kepada putri Firaun yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa, sebab katanya, karena aku telah menariknya dari air. Jadi Musa ini semestinya dia merupakan suatu kehidupan yang akan dilenyapkan, dibunuh. Bayi-bayi laki-laki yang lahir dari Israel, dari Yahudi, Ibrani, orang Ibrani akan semua dibunuh dan dibuang ke dalam sungai Nil. Tetapi karena Musa mendapat kasih karunia Tuhan, sehingga dia ditemukan oleh putri Firaun. Sehingga Musa diangkat menjadi anak angkat, dididik dengan semua yang terbaik di Mesir. Ya. Sebagai calon penerus, dididik calon pangeran untuk melanjutkan kekuasaan Firaun. Ya. Itu proses yang dialami oleh Musa. Tetapi karena satu dan lain hal, karena Anda merasa dirinya sebagai seorang Ibrani, dia keluar, dia menemukan orang Ibrani bertengkar, dia bunuh mandor Mesir, dia bunuh, sehingga timbul ketakutan dalam dirinya, takut untuk dibunuh Firaun, sehingga dia melarikan diri ke Midian. Ayat 15, ketika Firaun mendengar tentang perkara itu, dicarinya ikhtiar untuk membunuh Musa. Tetapi Musa melarikan diri dari hadapan Firaun dan tiba di tanah Midian. Lalu ia duduk-duduk di tepi sebuah sumur. Ya, ini proses yang dialami Musa dari seorang yang mengalami suatu hal yang baik, didikannya terbaik di dalam istana. Tetapi karena merasa dirinya bukan semestinya di situ, panggilan hati nuraninya memanggil untuk melihat bangsanya, sehingga melakukan tindakan pembunuhan. Setelah mengalami ketakutan, lari ke Midian, dan dia tinggal di mertuanya di Jitro. Bayangkan seorang yang hebat, ya, seorang hebat menjadi seorang gembala, menjadi orang kampung, ya. Tapi itulah proses yang Tuhan lakukan. Negara Mesir pada waktu adalah negara yang adikuasa yang ada pada zaman itu. Dibayangkan misalnya orang Amerika, orang hebat di Amerika pulang ke kampung jadi petani misalnya. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, kita lihat bagaimana proses yang dialami di Keluaran 3 ayat 2 mulai. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala tetapi tidak dimakan api. Ketika ayat 4, ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri dan itu dan berkata, Musa, Musa, dan ia menjawab, ya Allah. Nah, dari seorang pelarian, orang kampung, tiba-tiba bertemu dengan Tuhan, Allah Yahweh, ya, Allah Bapa waktu itu. Penampakan Tuhan melalui api dialami oleh Musa. Sungguh luar biasa bagaimana proses yang dialami oleh Musa. Demikian pun kita jemaat Tuhan. Kalau kita ingin mendapatkan suatu hasil yang besar, kita tidak akan luput dari suatu proses yang besar yang kita akan lalui.
sebagai orang percaya, sebagai umat Tuhan dalam Kristus, pengikutan kita di dalam Yesus, Tuhan sudah siapkan upah yang sangat besar bagi kita. Karena kita ini adalah keturunan Abraham ya, di dalam Yesus. Secara rohani kita adalah keturunan Abraham. Itu kita bisa lihat di Kejadian 15 ayat 1. Ya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dan dalam suatu penglihatan, "Janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar." Kita sebagai keturunan Abraham akan menerima suatu upah yang sangat besar. Upah hasil yang sangat besar. Selalu dalam dua kategori. Hasil rohani, ya, jemaat Tuhan, saudaraku, perhatikan hasil rohani maupun hasil jasmani. Hasil rohani. Kita lihat di Ibrani 10 ayat 35. Hasil rohani, ya, yang Tuhan sudah siapkan bagi kita, bagi jemaat Tuhan. Ibrani 10 ayat 35 dan 36. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikannya itu. Kita sudah diselamatkan dalam anugerah pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Tetapi yang Tuhan tuntut bagi kita adalah ketekunan. Ketekunan di sini tidak lain dan tidak bukan juga adalah proses pengudusan yang kita kerjakan hari demi hari. Proses mengerjakan keselamatan, proses menabur dan menuai, itu tidak lepas dari situ. Ya. Karena besar upah yang menantinya. Itu hasil rohani. Hasil jasmani di 2 Korintus 9 ayat 8. Ya. 2 Korintus 9 ayat 8. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu. Ya, seperti yang dialami oleh Yusuf tadi, mengalami hikmat dan kasih karunia, supaya kamu senantiasa berkecukupan. Berkecukupan di sini ya perkara jasmani, duit, masalah penghidupan kita. Senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan. Nah, jemaat Tuhan mau berkelebihan? Bukan hanya berkecukupan, tetapi malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Menaburlah di ladang pekerjaan Tuhan yang subur, yang Tuhan ingatkan kepada engkau. Dari apa-apa yang Tuhan percayakan, semua itu adalah kepunyaan Tuhan 100%. Sehingga apabila kita merindukan suatu hasil yang besar, tentu ada proses yang besar juga. Ya, jemaat Tuhan, itulah sedikit berita firman Tuhan yang kita terima pada Sunday Service kali ini 29 Agustus 2021. Kiranya pengajaran firman Tuhan semakin nyata dalam kehidupan kita. Makin hari semakin kita mengerti. Tuhan semakin membukakan mata rohani. Semakin mengaruniakan hikmat, pengertian, pewahyuan dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Yesus Tuhan atas bangsa kami,
Yesus Raja segala raja, yang kami tinggikan dan kami agungkan. Namamu Yesus di atas segalanya. Yesus Tuhan atas bangsa kami. Yesus Raja segala raja, yang kami tinggikan dan kami agungkan. Namamu Yesus di atas segalanya. Yesus Tuhan atas bangsa kami. Yesus Raja segala raja, yang kami tinggikan dan kami agungkan. Namamu Yesus di atas segalanya. Namamu Yesus di atas segalanya. Namamu Yesus di atas segalanya. Haleluya, haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segala puji syukur Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Kami ucap syukur Engkau baik, sungguh baik bagi kami. Karena memang Engkau Allah yang baik. Sungguh dahsyat kuasa-Mu Tuhan nyata, menyertai memelihara kami. Seluruh jemaat-Mu dimanapun saat ini berada. Kiranya Tuhan memelihara, menjaga, memberkati dengan kasih karunia dan hikmat Engkau limpahkan kepada seluruh jemaat-Mu di Petra Balikpapan tanpa terkecuali, mulai dari next gen sampai dewasa. Tuhan lawat mereka. Apapun yang menjadi pergumulan mereka, Tuhanlah menjadi jawaban satu-satunya. Yang sementara mencari pekerjaan, merindukan terobosan dalam pekerjaan, yang merindukan buah nikah, Tuhan tolong. Tuhan nyatakan kuasa, lawatan, mujizat-Mu. Bagi yang sementara kuliah, yang masih sekolah, Tuhan memberkati. Semua kehidupan boleh memuji, memuliakan, membesarkan. Menjadi kehidupan yang berhasil karena Tuhan mengaruniakan hikmat dan kasih karunia. Apa yang dikerjakan jemaat-Mu, Tuhan memberkati, baik itu yang bekerja di mall, bekerja di lokasi, sebagai ibu rumah tangga, sebagai pelajar, sebagai pebisnis. Tuhan tolong. Semua Tuhan buka jalan. Kau karuniakan yang baik bagi mereka. Banyak hal yang Engkau perbuat, yang terbaik Engkau nyatakan. Bukan karena kuat dan gagah kehebatan kemampuan kami, tapi semata-mata karena anugerah kasih karunia-Mu. Terima kasih Bapa. Oh, terima kasih. Sungguh ajaib Engkau Tuhan dalam kehidupan kami. Berkati seluruh jemaat-Mu tanpa terkecuali. Berkati gereja-Mu, pelayanan di Petra Balikpapan. Dalam pelayanan gereja, pelayanan pastoral, penjangkauan jiwa, Engkau terus mempertambahkan jiwa-jiwa, terus mempertambahkan bilangan jemaat-Mu. Kau melawat kota Balikpapan dan sekitarnya, sehingga gereja ini boleh bertumbuh, menjadi berkat, berdampak di kota ini. Banyak jiwa-jiwa diselamatkan, banyak jiwa-jiwa dijangkau. Tuhan sungguh-sungguh melawat gereja ini, melawat kota ini. Pemimpin-pemimpin rohani kami, Pendeta Paulus jadi Makassar, Pendeta Andika di Berau, Pendeta Dedi di Sengkang. Bersama keluarga, seluruh jemaat-Mu, pakai kehidupan kami dengan pengurapan, dengan visi yang daripada Tuhan.
Banyak jiwa-jiwa dijangkau, banyak jiwa-jiwa dilawat bagi hormat kemuliaan kebesaran nama-Mu. Seluruh keluarga kami, orang tua kami, saudara-saudara kami, Tuhan memberkati. Satukan kami dalam kasih-Mu, kasih Allah Bapa, kasih yang sempurna. Proyek yang Kau percayakan kepada kami, Hope Sepinggan, Kau memberkati. Menyediakan semua yang kami perlukan, material, dana, daya, yang terbaik Tuhan nyatakan, sehingga boleh terwujud proyek Hope Sepinggan, di mana ada mini hall, ada studio live streaming, ada sekretariat di situ. Tuhan nyatakanlah yang terbaik dalam kehidupan kami. Oh, terima kasih Bapa. Pemerintah kami dari pusat sampai daerah, Bapak Presiden bersama jajaran Engkau karuniakan roh, hikmat, dan kebijaksanaan yang asalnya daripada-Mu, sehingga bangsa kami menjadi satu bangsa yang aman, bangsa yang diberkati Tuhan, ada pertumbuhan ekonomi, bangsa yang dilawat Tuhan, banyak jiwa-jiwa datang kepada-Mu melalui bangsa ini. Terima kasih Tuhan, bangsa ini bangsa yang diberkati Tuhan. Nama Tuhan dipuji, dimuliakan, dibesarkan. Seluruh jajaran pemerintahan Engkau memberkati. Seluruh stakeholder yang ada di bangsa ini Kau lawat dan Kau berkati Tuhan. Jemaat Tuhan, angkatlah tanganmu, angkatlah wajahmu, terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat dari Allah Bapa, melalui Putra Yesus Kristus, pemeliharaan penyertaan Roh Kudus menyertai engkau sejak saat ini sampai Maranatha, Yesus datang pada kali yang kedua, menjemput kita bersama dengan Dia sampai selama-lamanya. Terima berkat Tuhan, terima lawatan, mujizat, blessing yang asalnya daripada Tuhan, melalui Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, happy Sunday, dan sampai berjumpa di online streaming yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.